Konten dari video ini adalah dari pemikiran dan pendapat saya pribadi. Jika ada yang dirasa masih kurang atau tidak akurat, silakan menyampaikan di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih dan selamat menonton. Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Akhir-akhir ini saya memperhatikan banyak sekali orang tua ya, paling tidak di circle saya ya, orang tua dari anak balita yang membangga-banggakan ketika anaknya itu yang masih balita sudah bisa membaca atau menulis atau berhitung dan segala macam itu ya, meskipun mereka itu umurnya masih di bawah 5 tahun ya. Jadi orang tuanya pasti mengatakan, oh anak saya sudah bisa gini loh, bisa begitu loh, dan semacamnya begitu ya. Dan ini pastinya kalau kita mengetahui ibu-ibu ya, bisa menjadi bahan gibahan ya antara ibu-ibu ya. Pasti ada ibu yang misalnya menjadi iri ketika anaknya itu belum bisa membaca, menulis dan segala macam itu, padahal yang lainnya itu ada yang sudah bisa ya. Jadi mereka ngiri, kenapa anak saya kok nggak bisa menulis dan segala macam, sementara anak dia itu kok udah bisa ya. Ih, gimana sih gitu, gimana sih caranya agar anak saya itu bisa pinter. Ya banyaklah seperti itu ya. Saya berharap agar mereka yang berpikir seperti itu bisa lebih tercerahkan ya perihal ini. Karena kalau kita bicara tentang pertumbuhan anak, ada beberapa hal yang sangat-sangat penting, ada proses yang sangat penting yang tidak boleh salah agar proses pertumbuhannya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi video ini ditujukan kepada orang tua anak dan juga semua orang yang terlibat dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam bidang pendidikan ya. Saya percaya bahwa semua orang dewasa itu bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, dan itu tanpa terkecuali, itu termasuk saya. Dan saya akan mencoba menunaikan tanggung jawab saya tentang itu melalui video ini. Jadi simak terus video ini, kita akan berbicara tentang beberapa prinsip mengenai tumbuh kembang anak, terutama dalam pendidikan. Jadi mari kita mulai. Mungkin kita bisa mulai dari anak usia 0 tahun ya, atau masih bayi ya. Pastinya anak usia bayi ya itu masih sangat membutuhkan perhatian orang tua ya. Perlu diperhatikan asupan nutrisinya dan perkembangan fisiknya dan segala macam itu ya. Dan pastinya anak usia 0 sampai 3 tahun itu masih sering merengek ya. Ya sangat pasti, karena mereka itu sangat membutuhkan perhatian orang tua. Ya, jadi orang tua itu harus bisa bersabar, harus paham betul bahwa anak usia 0 sampai 3 tahun itu masih sering merengek ya, karena memang sudah kodratnya seperti itu. Jadi itu 0 sampai 3 tahun. Umur 3 sampai 6 tahun itu anak-anak sudah mulai bisa mungkin berbicara ya, berbicara beberapa kata, dan mulai sudah bisa bermain, berjalan, dan mulai banyak main. Ya, ini sekali lagi wajar karena anak usia 3 sampai 6 tahun itu sudah mulai belajar tentang bagaimana lingkungan di sekitar mereka itu seperti apa gitu ya. Dan caranya mereka belajar adalah bermain ya. Jadi mereka itu sangat suka bermain, pegang-pegang ini, jalan sana kemari, dan juga sering bertanya ini apa, itu apa ya. Itu sangat wajar. Jadi rasa penasaran mereka itu sangat tinggi, dan itu normal karena itulah cara mereka belajar tentang lingkungan mereka. Dan ketika mereka penasaran, itu kita harus memperhatikan mereka juga. Maksudnya kita tidak boleh mengabaikan mereka. Misalnya ketika mereka bertanya ke kita, ya, Pak, ini apa? Ya, kita nggak boleh bilang, ih jangan tanya, lagi sibuk nih. Khusus diam gitu. Kita nggak boleh seperti itu ya. Karena kalau seperti itu bisa menghambat cara mereka bertumbuh ya. Kita harus terus-menerus mengembangkan rasa keingintahuan mereka, karena itulah cara mereka belajar. Banyak orang tua yang menyekolahkan anak mereka yang usianya 3 sampai 6 tahun ya. Misalnya mereka dimasukkan ke TK. Ya, ini itu sebenarnya tidak wajib ya. Mereka tidak perlu masuk TK karena mereka kan cara belajarnya itu masih bermain ya. Memenuhi rasa keingintahuan mereka ya, dan itu sebenarnya tidak perlu dengan cara mereka masuknya ke TK. Mereka asal bermain saja, mereka mengenal lingkungan mereka, itu sebenarnya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau mereka itu disekolahkan, itu sebenarnya juga tidak apa-apa, asalkan sekolah mereka itu tidak membebani mereka dengan hal-hal yang bersifat akademik
ya. Misalnya membaca atau menulis dan menghitung. Itu kan cukup tidak sesuai dengan cara mereka belajar ya. Jadi tidak bisa mereka dipaksakan untuk belajar kalistung ya. Kalau mereka dipaksakan itu akan berakibat buruk bagi perkembangan mereka. Karena cara mereka belajar adalah dengan cara bermain. Jadi untuk anak 3-6 tahun sangat penting diingat mereka itu bermain dan belajar. Itulah yang paling penting untuk mereka. Jadi untuk para orang tua yang iri karena anak mereka itu belum bisa kalistung, anak balita mereka, jangan paksakan mereka untuk belajar itu, ya, karena itu akan berefek buruk. Daripada belajar kalistung, ada satu hal lagi yang itu sebenarnya lebih penting dari itu, yaitu tentang emosi. Jadi mereka itu sebaiknya diajarkan tentang emosi, tentang bagaimana mengendalikan emosi, tentang bagaimana bisa berempati dengan satu sama lain, dan beberapa pendidikan karakter mendasar lainnya ya. Itu yang sebenarnya itu jauh lebih penting daripada mengajarkan kalistung. Ya, karena mereka belum siap untuk itu. Dan untuk anak usia 0-6 tahun, itu saya sudah katakan sebelumnya, itu mereka itu sebenarnya tidak wajib sekolah, ya. Malah, ketimbang mereka yang sekolah, menurut saya yang seharusnya sekolah, ya, dan mendapat pendidikan itu sebenarnya adalah orang tuanya. Mengapa? Karena orang tua mau bagaimanapun juga adalah guru utama mereka, ya. Kan mereka itu pastinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua ketimbang guru, ketimbang orang lainnya. Jadi, pastinya peran orang tua dalam mendidik mereka itu sangat penting, ya. Dan orang tua itu perlu tahu tentang bagaimana cara mendidik anak dan mengasuh anak dengan baik, ya. Dan faktanya sekarang itu banyak sekali orang tua yang sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana cara mendidik anak, ya, pendidikan karakter yang baik, bagaimana cara mengendalikan emosi dan segala macam itu. Itu kan hal-hal yang sangat-sangat basic dan yang sangat-sangat penting, ya. Dan itu pastinya sebenarnya harus diajarkan oleh orang tua mereka. Faktanya sekarang itu orang tua itu ternyata banyak yang tidak tahu caranya bagaimana mendidik anak mereka seperti itu. Jadi sekali lagi, jika ada seseorang yang perlu dididik, itu adalah orang tua mereka. Jadi ketika orang tua itu sudah mulai memiliki anak, mungkin mereka itu perlu sekolah lagi, atau minimal dididik, agar bisa mendidik anak dengan baik. Sekarang kita naik ke anak umur 7-9 tahun. Anak umur 7-9 tahun itu sudah bisa masuk sekolah ya, sekolah dasar ya, kelas 1 sampai kelas 3. Anak umur 7-9 tahun itu mereka masih suka bermain ya, seperti anak sebelumnya ya. Dan kematangan emosional mereka itu masih belum begitu matang ya, meskipun kemampuan kognitif mereka itu sudah cukup meningkat ya dibandingkan sebelumnya ya. Dan karena itu mereka itu sudah bisa diajarkan kalistung. Tapi sekali lagi mereka itu masih suka bermain ya. Jadi mereka itu tetap harus difasilitasi agar mereka itu bisa bermain, karena sekali lagi itulah cara belajar paling efektif untuk mereka ya. Mereka kan maunya yang fun gitu ya, karena memang itu sesuai dengan kodrat mereka. Dan pendidikan yang paling penting untuk anak usia 7-9 tahun adalah pendidikan karakter ya, seperti sebelumnya ya. Mereka itu perlu dididik bagaimana caranya misalnya bisa berbaris dengan tertib ya, bagaimana bisa tertib ya, bagaimana berempati dengan satu sama lain, dan juga tentang kejujuran dan integritas, moralitas, mana yang benar, mana yang tidak benar, dan lain sebagainya itu. Dan juga bagaimana cara mengendalikan emosi mereka ya. Itu pendidikan karakter yang sangat-sangat penting, karena itu adalah hal yang paling mendasar yang harus mereka ketahui ya. Namanya juga pendidikan dasar ya. Jadi dasar-dasarnya harus mereka benar-benar ketahui dengan baik. Dan seperti sebelumnya, tentang ini orang tua itu memiliki peran yang sangat penting ya, karena sekali lagi orang tua itu adalah guru utama mereka, mau bagaimanapun juga ya. Jadi orang tua itu perlu tahu bagaimana cara mendidik karakter mereka dengan baik. Jadi sekali lagi seperti yang kayak saya katakan sebelumnya, orang tua itu juga perlu dididik bagaimana cara mendidik anak mereka dengan baik ya, pendidikan karakter yang baik. Mungkin sampai sekarang banyak yang bertanya, mengapa saya sering mengatakan bahwa orang tua itu perlu dididik? Ya, sebenarnya jawabannya simpel saja, karena orang tua adalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, guru utama dari anak itu. Jadi, pastinya orang tua itu harus tahu benar bagaimana cara mendidik anak itu dengan baik. Dan jika kita melihat kenyataan, apakah orang tua bisa melakukan itu?
Belum tentu. Coba kita lihat beberapa kasus bullying yang terjadi di beberapa sekolah akhir-akhir ini ya. Kalau kita perhatikan kasus-kasus itu, kita bisa melihat bahwa semua itu ya berasal dari pola asuh orang tua yang salah. Rata-rata pasti begitu, perhatikan saja di berita. Pola asuh yang salah itu mempunyai efek yang sangat besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, perkembangan karakter anak itu sendiri. Dan ini salah satu kenyataan yang sangat miris ya. Kekerasan terhadap anak ya itu paling banyak terjadi bukan di sekolah, melainkan di rumah mereka sendiri dan dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik, dengan cara yang benar. Terutama orang-orang di dalam lingkungan rumah tangga anak itu. Inilah mengapa saya katakan orang tua itu perlu dididik. Mereka perlu dididik bagaimana cara bisa mendidik anak mereka dengan baik, bagaimana bisa menanamkan karakter di anak mereka dengan baik, dan bagaimana caranya agar mereka itu bisa mendidik dengan cara yang baik ya, dan tidak menggunakan kekerasan dan segala macam itu. Karena kalau tidak tahu, ini bisa berakibat sangat buruk kepada anak itu, dan efeknya itu bisa jauh ke depan. Misalnya mereka bisa tumbuh menjadi orang dengan emosi yang sangat labil dan segala macam itu, dan efeknya sangat buruk, sangat banyak itulah ya. Lihat saja orang-orang yang nggak beres itu ya, pasti mereka itu memiliki sejarah yang tidak baik dalam lingkungan rumah tangga mereka waktu mereka masih kecil. Satu hal lagi yang mau saya sampaikan adalah saya paham betul bahwa mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengasuh anak mereka dengan baik ya. Mungkin karena mereka itu sangat sibuk atau punya hal-hal yang lain dan sebagainya macam itu. Saya paham betul. Inilah mengapa saya katakan pada awal video ini bahwa kembang tumbuh anak itu adalah tanggung jawab kita semua ya sebagai orang dewasa dan tanpa terkecuali ya. Jadi kita bertanggung jawab agar kita bisa menciptakan suasana yang baik untuk anak itu ya. Pemerintah itu bertanggung jawab agar bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar orang tua bisa mengasuh anaknya dengan baik, dan ya pokoknya semuanya lah, semua orang dewasa bertanggung jawab kepada anak-anak kita tanpa terkecuali itu ya. Jadi semoga semuanya itu sadar tentang hal itu. Mari kita lanjut ke grup anak umur 10-12 tahun ya. Jadi kalau mereka di sekolah, mereka itu sekolahnya itu kelas 4-6 SD sekitar situ ya. Nah, mereka itu sudah mulai beranjak menjadi mereka itu pra remaja ya. Jadi kemampuan kognitif mereka itu sudah semakin meningkat lagi ya. Jadi di sekolah itu mereka sudah bisa diajarkan tentang konsep kewarganegaraan misalnya ya, dan juga mungkin ilmu sosial dan sains dan matematika, tapi yang mendasar saja. Juga menurut saya mereka itu bisa diajarkan beberapa life skill yang mendasar ya. Jadi kalau saya mau mendesain sebuah sekolah untuk 4-6 SD ya, mungkin saya akan mengadakan kegiatan outing yang banyak ya. Kegiatan outing ini didesain agar mereka itu bisa mengenal lingkungan di sekitar mereka itu lebih jauh lagi ya, lingkungan di luar lingkungan kelas mereka ya. Itu mereka itu bisa belajar tentang skill-skill yang mendasar, misalnya bagaimana cara mengantre untuk naik bus atau kereta atau transportasi umum dan lain sebagainya itu ya. Jadi mereka itu bisa semakin mengenal dunia luar mereka dan bagaimana berinteraksi dengan dunia luar mereka gitu. Jadi intinya ajaklah mereka untuk bereksplorasi dunia luar ya, jangan hanya di dalam kelas atau di rumah saja ya. Ajaklah mereka untuk berkeliling kota menggunakan transportasi umum misalnya, dan pergi ke tempat-tempat yang menarik seperti sebuah monumen atau museum atau tempat-tempat lainnya yang menarik itu ya, agar mereka itu bisa mengenal dunia luar dengan baik. Dan mereka itu juga masih perlu dibimbing bagaimana cara mengendalikan emosi mereka. Karena sekali lagi mereka masih belum dewasa, jadi mereka masih labil ya. Jadi masih perlu dibimbing tentang hal itu. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah mereka itu perlu diajarkan tentang pendidikan reproduktif ya, karena ini adalah umur di mana mereka itu mulai memasuki masa pubertas. Jadi sangat-sangat penting agar mereka mengetahui tentang hal itu. Mungkin hal ini di Indonesia masih terkesan tabu ya, tapi menurut saya ini terlalu penting untuk tidak diajarkan. Jadi menurut saya ini harus diajarkan, dijelaskan sejelas-jelasnya, karena mereka itu sangat-sangat perlu untuk mengetahui tentang hal-hal ini.
Dan kita masuk ke kelompok berikutnya, yaitu anak umur 13-18 tahun ya. Kalau di sekolah mereka itu anak kelas SMP sampai SMA ya. Untuk mereka, yang paling penting yang harus diajarkan kepada mereka adalah bagaimana caranya bernalar, bagaimana caranya kritis ya. Itu hal yang paling penting. Kenapa? Karena kita itu perlu menciptakan masyarakat yang bisa bernalar dan bisa kritis agar negara kita itu bisa maju. Sayangnya sedikit sekali sekolah yang bisa mengajarkan hal itu ya. Kalau kita lihat kebanyakan sekolah itu mengajarkan bagaimana caranya menghafal ya, bagaimana caranya menuruti perintah tanpa kritis dan segala macam itu ya. Jadi itu sangat disayangkan. Seharusnya sekolah itu bisa mengajarkan kita bagaimana caranya kritis dan bernalar. Saya ada berbicara tentang hal ini di video saya sebelumnya, silakan ditonton. Selain itu, mereka juga bisa diajarkan beberapa pengetahuan dasar yang penting ya, misalnya tentang sejarah Indonesia atau segala macam itu ya, atau budaya di Indonesia apa itu kan kita perlu tahu juga ya, dan juga tentang konsep kewarganegaraan ya, tapi tingkatannya yang lebih tinggi. Misalnya bisa mengajar mereka tentang sistem tata negara kita seperti apa ya. Kita ada presiden, wakil presiden, dan mungkin DPR, dan juga Mahkamah Agung dan segala macam itu ya. Dan juga tentang kesehatan ya, karena ini sangat penting ya, tentang kesehatan jantung, kesehatan otak, atau segala macam itu ya. Hal-hal yang tentang kesehatan itu juga sangat penting ya. Makanan apa yang bisa menunjang kesehatan, apa yang kita harus lakukan agar kita bisa menjaga kesehatan kita ya, itu juga sangat penting diajarkan ya. Dan juga kewajiban pajak mungkin ya, karena kita sebagai warga negara pastinya perlu membayar pajak ya, karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara ya. Tentang perpajakan, bagaimana caranya mengurusinya itu, kita juga seharusnya diajarkan tentang hal itu ya. Dan biasanya anak umur 13-18 tahun itu mereka sudah mempunyai minatnya masing-masing ya. Misalnya mereka mungkin ingin menjadi seorang arsitek, atau menjadi musisi, atau olahraga, dan segala macam itu ya. Mereka itu bisa mendalami minat mereka masing-masing ya. Misalnya kalau mereka berminat di bidang sains, atau mereka mau menjadi dokter, mereka bisa mengambil mata pelajaran biologi atau sains segala macam itu ya. Atau misalnya ada yang berminat di bidang ekonomi, mereka bisa mendalami hal itu ya. Atau misalnya ada yang berminat di musik, atau olahraga, atau bahasa, atau teknik sipil, atau hukum, dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah cukup berat ya. Mereka bisa mendalami minat mereka itu ya. Jadi mereka itu bisa mengambil mata pelajaran yang ada hubungannya dengan minat mereka itu ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ya. Jadi mereka itu seharusnya tidak perlu mengambil mata pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan minat mereka. Misalnya kalau minat mereka itu musik ya, mereka itu tidak perlu mengambil mata pelajaran matematika dan belajar rumus Pitagoras dan segala macam itu ya. Atau kalau misalnya mereka mau menjadi dokter ya, mereka itu mungkin tidak perlu belajar tentang musik, bagaimana menciptakan not balok atau semacam itu ya. Itu kan nggak berfaedah untuk mereka. Jadi mereka harus difasilitasi untuk agar minat mereka itu bisa mereka dalami ya. Jadi mereka itu hanya perlu mengambil mata pelajaran yang ada hubungannya dengan minat mereka ya. Tidak perlu dijajal-jalkan mata pelajaran yang tidak berfaedah untuk mereka. Seperti itu. Memang tidak mudah ya kita itu mengasuh dan mendidik anak-anak kita itu agar bisa tumbuh menjadi orang-orang yang berkualitas ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jadi melalui video ini semoga ini bisa memberikan sedikit inspirasi dan sedikit insight bagaimana kita bisa mendidik dan mengasuh anak kita agar bisa tumbuh menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang berkualitas, dan agar Indonesia itu bisa menjadi negara yang maju. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, sebagai orang dewasa. Tidak peduli kita itu guru, ataupun orang tua, ataupun tukang bakso, ataupun tukang benerin komputer. Ini tanggung jawab kita semua, itu tanpa terkecuali. Jadi saya harap kita semua itu bisa sama-sama bekerja sama agar kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif agar anak-anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berkualitas ya, agar bagian dari masyarakat Indonesia yang berkualitas, agar kita bisa maju. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Silakan tonton video saya yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.